Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kamilia Arianti Putri dari 11B1. Nah, pada video kali ini aku bakal ngejelasin tentang materi biologi, yaitu tentang sistem pernafasan. Apa aja sih yang bakal aku bahas pada video kali ini? Yang pertama itu tentang organ-organ pada sistem pernafasan. Terus yang kedua itu adalah gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem pernafasan. Sebelum itu, selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang organ-organ pada sistem pernafasan yang terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus atau paru-paru. Nah, sebelum itu kita akan ngejelasin satu-satu ya. Yang pertama yaitu hidung. Pada struktur hidung terdapat lubang hidung yang berfungsi sebagai masuk dan keluarnya udara. Yang kedua ada rambut hidung yang menyaring partikel debu besar. Dan yang ketiga pada gambar ada gambar seperti akar-akar berwarna kuning, itu adalah saraf olfaktori yang berfungsi untuk mendeteksi aroma bau. Dan yang keempat adalah lendir hidung yang berfungsi sebagai perangkat kuman atau debu halus dan pengatur kelembapan. Dan yang terakhir yaitu adalah pembuluh darah yang menyesuaikan suhu udara yang masuk dengan suhu tubuh. Yang kedua ada faring. Pada struktur faring terdapat nasopharynx yang terletak di belakang rongga hidung, berfungsi untuk dilewati udara. Dan yang kedua adalah oropharynx yang terletak di belakang rongga mulut, berfungsi sebagai jalur udara dan makanan. Yang ketiga ada hypopharynx yang terletak pada bawah faring, berfungsi untuk mengatur jalurnya makanan ke kerongkongan dan udara ke laring. Yang ketiga yaitu laring. Pada struktur laring terdapat tulang rawan yang berfungsi sebagai menyongkong dan menjaga bentuk laring agar tetap terbuka. Yang kedua adalah pita suara yang menghasilkan suara melalui getaran saat udara lewat. Dan yang terakhir yaitu epiglottis yang menutup saluran napas saat menelan agar makanan tidak masuk ke dalam trakea. Yang keempat yaitu ada trakea. Pada struktur trakea terdapat tulang rawan yang berbentuk C yang berfungsi menjaga agar tetap terbuka dan tidak kempis. Yang kedua itu ada lapisan mukosa, yaitu lapisan berlendir dengan silia atau rambut halus yang berfungsi merangkap dan mengeluarkan debu dan kuman. Yang ketiga yaitu ada otot trakea yang berada di belakang tepat di belakang trakea untuk mengatur diameter saluran dan membantu saat kita batuk. Yang kelima yaitu bronkus. Pada struktur bronkus terdapat tulang rawan yang berbentuk lempengan dan tidak teratur, berfungsi sebagai penyongkong agar saluran bronkus tetap kokoh dan terbuka. Yang kedua ada lapisan mukosa juga yang menghasilkan lendir dan memiliki silia untuk menangkap kotoran dan bakteri keluar dari paru-paru. Dan yang terakhir ada otot polos yang mengatur lebar saluran untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ke paru-paru. Yang keenam yaitu bronkiolus. Pada struktur bronkiolus terdapat lapisan mukosa juga yang menyaring udara dari partikel terkecil sebelum benar-benar sampai pada alveolus atau paru-paru. Dan yang terakhir ada otot polos yang mengatur diameter saluran dan juga mengontrol volume udara. Yang terakhir yaitu alveolus atau paru-paru. Pada struktur alveolus terdapat kantung alveoli, gelembung udara kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada epitel pipis selapis, yaitu dinding tipis alveolus yang berfungsi mempermudah proses difusi gas. Yang terakhir ada pembuluh darah, yaitu jaringan pembuluh yang menyelimuti alveolus untuk penyerapan oksigen ke dalam darah dan membuang karbon dioksida. Yang kedua, aku bakal ngejelasin 3 penyakit yang sering terjadi pada sistem pernapasan. Dan di sini juga aku bakal ngejelasin tentang penyebab, gejala, dan upaya penanganannya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu bronkitis. Penyebabnya itu karena peradangan pada lapisan dinding bronkus yang biasanya itu disebabkan oleh virus atau asap rokok. Gejalanya itu biasanya batuk terus-menerus dengan lendir yang berwarna, nyeri pada dada, dan juga kelelahan. Terus upaya pada penyembuhannya itu biasanya dengan istirahat yang cukup, minum banyak air putih, dan juga pemberian obat pengencer agar dahaknya itu keluar, atau antibiotik jika ada infeksi pada bakteri. Yang kedua yaitu emfisema. Penyebabnya itu karena kerusakan pada dinding alveolus dan membuatnya kehilangan elastisitas.
umumnya akibat paparan asap rokok dengan jangka yang panjang. Gejalanya itu napas sangat pendek terutama saat kita menjalankan aktivitas fisik dan dada terlihat membusung. Upaya penyembuhannya itu dengan berhenti merokok, terapi oksigen, dan juga latihan rehabilitas paru-paru. Yang terakhir yaitu paru-paru basah. Penyebabnya itu karena infeksi bakteri, virus, jamur yang menyebabkan alveolus terisi oleh cairan dan nanah. Biasanya gejalanya itu demam tinggi, menggigil, serta batuk dengan dahak kental dan juga disertai dengan sesak nafas. Upaya penyembuhannya yaitu pemberian antibiotik dan antivirus sesuai penyebabnya serta terapi oksigen jika diperlukan. Sekian pemaparan materi tentang sistem pernafasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.